Jadi multivibrator ini yang kita bahas adalah sebatas untuk IC 555 ya. Sebelumnya tadi Pak baru kirim tentang tutorial tentang multivibrator ya. Jadi selain Pak sampaikan lewat video ini, dorang juga bisa belajar dari video yang sudah Pak kirim itu ya. Nah, apa saja yang akan kita bahas di dalam multivibrator dikhususkan pada IC 55. Jadi yang kita bahas itu adalah tentang multivibrator pada IC 55 itu sendiri. Kemudian ada multivibrator yang monostabil, konfigurasi rangkaian multivibrator monostabil menggunakan IC 55 itu seperti apa, bentuk gelombangnya seperti apa, kemudian prinsip kerjanya itu seperti apa. Lalu ada juga multivibrator astabil pada IC 55, bentuk rangkaiannya seperti apa, prinsip kerjanya seperti apa, dan bagaimana bentuk gelombang yang dihasilkan oleh multivibrator astabil pada IC 55. Nah, kita lihat dulu untuk apa itu multivibrator. Jadi di sini multivibrator itu adalah merupakan rangkaian elektronika yang mampu membuat waktu tunda atau lebar pulsa tertentu. Kemudian multivibrator, multivibrator merupakan sebuah rangkaian elektronik yang menghasilkan gelombang yang bukan sinusoidal. Misalnya adalah yang dihasilkan itu adalah gelombang kotak ya. Nah, yang kita bahas nanti adalah multivibrator yang jenisnya adalah monostabil dan astabil. Kemudian yang dikatakan IC 55 ya, IC&E 555. Jadi bentuk IC-nya seperti ini ya. Kalau Anda lihat di sini ukurannya kecil, IC-nya kecil. Kemudian ada 8 kaki ya. Penentuan kaki satu adalah Anda lihat di situ semacam ada bulat kecil itu di atas, itu sebagai titik di mana pin 1 dari IC 55 adalah seperti itu. Berarti ke sana adalah pin 4, seterusnya sebelah di sini adalah pin 5 dan di sini adalah pin 8. Kemudian di dalam IC 55 itu konfigurasi rangkaian yang terbentuk itu adalah seperti ini yang Anda lihat di gambar sebelah kanan ya. Nah, kalau Anda lihat di gambar di sini ya, ini yang disebut sebagai komparator, operasional amplifier. Mungkin ada yang sudah dapat tentang operasional amplifier? Iya, Pak. Sudah ya? Iya, Pak. Nah, jadi simbolnya kayak gini. Operasional amplifier itu kan ada dikonfigurasikan sebagai apa? Ada sebagai pembanding, makanya dikatakan komparator. Ada yang dibuat sebagai penguat, ya, membalik atau penguat tak membalik. Tapi di sini peranan OP-Amp itu adalah sebagai pembanding atau sebagai komparator. Kemudian Anda lihat yang kotak di sini, ini adalah flip-flop, ya. Ini adalah flip-flop. Jadi kalau Anda lihat flip-flop itu inputnya ada R dan S. Jadi R itu adalah reset, S itu adalah set, ya. Kemudian outputnya itu adalah key. Sebenarnya ada dua, ada key, ada not key, ya. Kalau di sini key, lalu ada bulatan kecil di Anda lihat ya, di depan key itu ada bulat kecil ya. Itu artinya output dari key di sini itu sudah dinotkan. Jadi kalau misalnya key-nya 1 berarti outputnya adalah 0, ya. Jadi kalau Anda lihat sesuatu yang tidak ada bulatan kecilnya di depan, itu berarti tidak dinotkan.
Kemudian ini ada output buffer, ya, semacam node. Jadi kalau output dari node key di sini adalah 1, maka output dari buffer ini adalah kebalikannya, ya. Jadi kalau key-nya di sini node key-nya adalah 1, maka outputnya di pin 3 ini, ya, itu adalah 0. Kemudian kalau yang di bawah ini simbol apa ini? Yang ditulis key 1 di sini. Transistor, ya. Itu adalah transistor. Jadi Anda lihat kalau transistor itu ada 3 pin. Ada yang namanya basis, ada yang namanya kolektor, ada yang namanya emitter. Jadi kalau Anda lihat output dari key pada flip-flop, Anda lihat menuju ke transistor. Jadi saya tidak tuliskan keterangan lagi bahwa pin yang terhubung dengan transistor itu adalah kaki basis. Jadi kalau tadi saya katakan bahwa output key cuma hanya nilainya 0 dan 1, ya. 0 dan 1, ya. Jadi kalau misalkan pada kaki basis di transistor di sini, ya, kalau dia menerima low, ya, maka transistor itu dia di sini bekerjanya hanya 2 kondisi, sebagai saklar yang terbuka atau saklar yang tertutup, ya. Saklar terbuka itu Anda bayangin aja, kalau saklar terbuka anggap saja lampunya mati, berarti arusnya putus, kan? Jadi posisi transistor itu gampangnya di sini adalah sebagai saklar gitu. Jadi kalau dia terima pada kaki basis di sini terimanya adalah low, maka dia sebagai saklar yang terbuka. Kalau pada kaki basis yang diterima dari node key di sini adalah high, maka dia berfungsi sebagai saklar yang tertutup. Gitu ya. Kemudian Anda lihat ada 3R yang terhubung secara seri dengan ukuran yang sama, yaitu 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo. Iya kan? Jadi kalau Anda lihat ketiga R ini tersusun secara seri, di mana ujung R itu terhubung dengan namanya VCC. Ini sebagai sumber tegangan pada IC55 dalam bentuk DC, kemudian ujungnya adalah dihubungkan dengan ground, ya. Jadi arusnya mengalir dari atas menuju ke bawah, ya kan? Nah, kalau Anda lihat sepanjang rangkaian seri R di sini, ya, untuk ada yang terhubung dengan input daripada komparator. Komparator di sini ada 2, komparator A dan B. Anda lihat yang terhubung ini adalah misalnya komparator A. Ini yang tanda negatif itu artinya inputnya adalah input yang inverting, membalik. Iya toh? Jadi Anda lihat di sini, di titik di sini, itu artinya dia terhubung dengan input komparator yang inverting. Sedangkan komparator B yang non-inverting, yang tanda plus, itu terhubung dengan apa namanya? Ini ya, titik di sini ya. Kelihatan ya? Ya. Jadi komparator A yang inverting ketemu dengan rangkaian seri, sedangkan komparator B yang non-inverting yang tanda plus juga ketemu dengan rangkaian seri, ya. Nah, nilai pada titik yang inverting pada komparator A, besar tegangannya adalah 2/3 dikalikan dengan VCC. Kan kita belum tentukan nilai VCC-nya berapa. Maka di sini nilainya adalah sama dengan 2/3 VCC. Ya, mungkin ada yang tanya 2/3 VCC dari mana? Ini merupakan rangkaian pembagi tegangan, ya. Jadi kalau titik di sini 2 itu artinya R di bawah kan ada 2, kan diukur dari titik di sini. Kalau kita mau ukur tegangan, diukur dari titik di sini terhadap ground, ya toh. Dari titik di atas terhadap ground ada 2R, ya. Ya, 2R dengan nilainya sama, maka dikatakan 2R, ya kan? 2R dibagi dengan R total, yaitu ada 3R. Baru dikalikan dengan VCC, maka 2R bagi 3R, R-nya hilang, tinggal 2/3 dikalikan dengan
VCC, ya toh. Kemudian kalau yang titik di sini, ya, yang masukkan non inverting pada komparator B, itu nilainya adalah sepertiga VCC, karena diukur dari titik di sini terhadap ground, ya. Jadi ke bawah ini hanya terdapat 1R dibagi dengan total 3R, kemudian dikalikan dengan VCC. Jadi titik di sini adalah sepertiga VCC, titik yang bagian input pada komparator A untuk non inverting itu adalah 2/3 VCC, ya. Nah, untuk tanda kurung di sini adalah nomor pinnya. Jadi kalau di sini nomor 1 itu adalah pin nomor 1, ya. Jadi Pak tuliskan 1 itu artinya pin nomor 1. Kalau di IC ini di sini, ya. Kalau di gambar skemanya tuh ada tulisan 1 itu artinya menunjukkan pin 1. Pin 1 itu adalah ground, ya. Pin 8 itu ini adalah pin 8. Pin 8 itu adalah VCC. Lalu pin 3 itu adalah output, ya. Jadi pin 1 ini adalah ground, pin 8 berarti yang di sini ya, di IC ini ya. Ini adalah VCC-nya. Lalu pin 3 di sini, ini adalah pin 3. Pin 3 itu adalah V output-nya. Ya. Baik, kita lanjut ke saya jelaskan singkat saja beberapa komponen yang terdapat di dalam IC 55. Misalnya adalah flip-flop. Ini ya, flip-flop. Jadi kalau Anda lihat di dalam flip-flop, kalau simbolnya kayak gini. Ini adalah simbol flip-flop, tapi di dalam flip-flop itu ada gerbang logika, ya. Ada gerbang logika yang susunannya adalah seperti ini. Jadi di dalam di dalam flip-flop itu ada gerbang logika, yaitu bisa gerbang logika NOR, bisa juga gerbang logika NAND, juga bisa. Nah, tapi di sini kita lihat untuk yang gerbang logika NOR. Jadi kalau inputnya adalah S dan R, di mana S itu adalah set dan R itu adalah reset, ya. Lalu outputnya itu kan ada dua tuh, ada key sama not key, ya toh. Ini outputnya ada dua. Lalu Anda lihat tabel kebenarannya di sini. Lalu S dan R ini hanya memiliki dua kondisi, yaitu high sama low, 0 atau 1. Jadi ada keterangan di sini. Kalau misalnya S-nya 1, ya, jadi kalau S-nya mendapat nilai 1, R-nya adalah 0, maka nilai key di sini adalah 1, not key-nya berarti kebalikannya adalah 0. Ini artinya bahwa flip-flop itu dalam kondisi set. Dikatakan kondisi set itu artinya key-nya bernilai 1. Kalau kedua-duanya adalah 0, S-nya 0, R-nya 0, ya, itu artinya keterangannya adalah no change, tidak mengalami perubahan. Bahwa nilai key dan not key itu outputnya akan dipertahankan pada output yang sebelumnya. Jadi output sebelumnya itu adalah 1 dan not key-nya itu adalah 0. Kemudian kalau inputnya dari berubah menjadi 00, maka dia mempertahankan keadaan yang sebelumnya, yaitu 1 dan 0. Jadi tetap dipertahankan, tidak ada mengalami perubahan. Ya. Kalau terjadi perubahan, S-nya gantian 0, R-nya 1, maka key-nya berubah menjadi 0 dan not key-nya menjadi 1. Flip-flopnya dalam kondisi reset, ya. Kemudian kalau S-nya 0 dan R-nya 0 lagi, itu artinya bahwa keadaannya adalah no change. Dia mempertahankan kondisi sebelumnya, yaitu kondisi reset yang tadi, di mana key-nya adalah 0, not key-nya adalah sama dengan 1. Ya. Nah, keadaan yang tidak diinginkan itu apabila keluaran daripada flip-flop, yaitu key dan not key, itu adalah sama, itu dihindari, ya. Misalnya pada rangkaian flip-flop pada gerbang NOR, apabila S dan R-nya dikasihkan 1, maka output key-nya itu sama, baik key maupun not key, nilainya adalah 0, 0. Nah, ini yang tidak diinginkan. Ini merupakan juga salah satu
kelemahan dari flip-flop SR. Jadi sebenarnya ada banyak jenis flip-flop yang bisa kita bahas, cuma masalahnya waktunya terbatas. Kemudian pembahasan pada multivibrator, kalau kita lihat di sini adalah dia hanya menggunakan flip-flop SR. Jadi kita membahas untuk flip-flop yang SR. Ya. Ini adalah simbolnya, ya. Jadi output tabel kebenaran di sini berdasarkan prinsip kerja gerbang logika yang ada di sini, ya. Oke, kita lanjut untuk yang operasional amplifier yang digunakan sebagai dirangkai, dikonfigurasikan sebagai pembanding, ya. Nah, OP-Amp itu inputnya ada yang tanda plus min, ya. Itu plusnya itu maksudnya bukan masukannya adalah positif, dan min itu bukan masukannya adalah berarti negatif, bukan, ya. Jadi ini merupakan masukan yang dikatakan inverting, membalik, dan non inverting yang plus atau yang tidak membalik. Nah, OP-Amp sebagai komparator itu akan membandingkan input daripada tegangan masukan pada kaki non-inverting maupun kaki inverting, ya toh? Nah, dibandingkan, Anda lihat pada kotak warna kuning, ya, jika V-in-nya, ini adalah V-in, ya, jika V-in lebih besar daripada V-ref, V-referensi, biasanya V-referensi nilainya tetap tidak berubah, itu sebagai patokan, ya. Jadi kalau V-in itu dia lebih besar daripada V-out, maka outputnya itu adalah plus VCC, ya. Jika V-in-nya lebih kecil daripada V-ref, ya, V-in-nya lebih kecil daripada V-ref, ya, artinya tegangan pada masukan non-inverting lebih kecil daripada tegangan referensi yang berada pada masukan inverting, ya, maka outputnya itu adalah negatif VCC, ya, negatif VCC. Jadi outputnya di sini hanya ada dua kondisi, plus VCC atau negatif VCC. Nah, ada konfigurasi yang lain, rangkaian komparator, outputnya dibuat dalam kondisi high atau dalam kondisi low. Jadi cuma dua kondisi. Nah, pada gambar di sini, ya, output komparator di sini hanya dua kondisi saja dengan membandingkan input tegangan pada kaki inverting dan kaki non-inverting. Jadi outputnya hanya dua kondisi, high atau low. Jadi kalau Anda lihat komparator A pada masukan untuk yang inverting, Anda lihat tadi kan saya katakan pada kaki inverting itu nilai tegangannya adalah sama dengan 2/3 VCC, iya kan? Itu V-ref-nya, ya toh? V-ref-nya. Jadi kaki kaki yang non inverting, ya, itu adalah V-in-nya, sedangkan kaki yang inverting yang tanda negatif itu adalah V-ref-nya. Jadi di sini 2/3 VCC itu nilainya tetap, tetapi yang berubah itu adalah, atau sebagai V-in-nya itu adalah pada kaki yang non-inverting untuk komparator A, ya toh? Sedangkan komparator B itu kaki yang plus di sini atau yang non-inverting itu nilainya adalah sama dengan V-ref atau nilainya tetap, yaitu 1/3 VCC, ya. Sedangkan yang berubah itu adalah kaki yang inverting, masukan yang ada tanda negatif ini pada komparator B, nilainya sebagai nilainya yang sebagai V-in. Jadi dia akan membandingkan, jadi pin nomor 2 ini, ya, nomor 2 ini ada keterangan 2 ini pada komparator B akan membandingkan dengan tegangan pada kaki non inverting yang tanda plus untuk komparator B, ya toh? Sedangkan komparator A, pin nomor 6 ini akan membandingkan dengan kaki yang inverting dengan pin nomor 5. Jadi Anda lihat komparator A, pin nomor 5 itu nilai tegangannya tetap, ya, yaitu 2/3.
Komparator B untuk kaki yang non inverting itu nilainya juga tetap, yaitu 1/3 VC C. Ya, jadi output komparator A dan B itu hanya dua kemungkinan, 0 atau 1. Ya. Kemudian flip flop juga output key, ya. Not key-nya itu udah hanya dalam kondisi high atau low, 0 atau 1, tergantung dari nilai R dan nilai S-nya. Iya toh? Tergantung dari nilai R dan nilai S-nya. Iya kan? Anda lihat di tabel kebenaran outputnya hanya dalam dua kondisi toh? 0 atau 1. Bisa kan? Kalau grafik di sini jadi menunjukkan ini ya. Kondisi di bawah sumbu Vin itu artinya Vin lebih kecil daripada Vref. Di atas Vin, di atas itu artinya Vin lebih besar daripada Vref. Baik, ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, di sini ada rangkaian seri RC karena sebuah IC 55 yang nanti kita rangkai untuk menghasilkan multivibrator yang monostabil atau astabil, ya. Di situ melibatkan nilai R. Di situ melibatkan komponen R dan komponen C yang tersusun secara seri. Sehingga kalau Anda lihat di sini di gambar itu siapa nih? Sebentar ya. Sebentar. Oke. Jadi kalau Anda lihat di situ di gambar rangkaian di situ ada saklar ya. Ada saklar yang nanti bisa dihubungkan dengan titik nomor 1 dan nomor 2 ya. Kemudian Anda lihat R dan C-nya terhubung secara seri ya. Kemudian ada sebuah voltmeter yang berfungsi untuk mengukur tegangan pada titik C. Ya, titik C. Lalu di sini sumber tegangannya adalah sumber tegangan DC yaitu E, ya. Nah, kalau Anda lihat waktu saklar saya hubungkan dengan titik nomor 1, maka Anda lihat arusnya akan mengalir pada yang dituliskan charging pad. Jadi artinya bahwa arusnya mengalir keluar dari positif sumber tegangan E di sini, kemudian melewati R dan menuju ke C. Itu artinya kapasitor itu sedang mengalami pengisian. Kapasitor itu Anda anggap saja seperti sebuah ember yang kosong. Lalu ember kosong itu diisi oleh air. Air itu semacam muatan, ya. Ya, muatan yang mengalir, jadi airnya itu masuk ke dalam ember. Jadi embernya itu menampung muatan. Artinya kan butuh waktu beberapa waktu tertentu sampai embernya itu penuh. Ya toh? Jadi kalau Anda lihat kurva di sini, tegangan terhadap waktu, Anda lihat waktu terjadi pengisian itu mula-mula tegangannya 0 dulu. Pas saya hubungkan saklar dengan titik nomor 1, arusnya mengalir, baru tegangannya itu naik. Dia naik terus, ya. Naik sampai dengan mendapatkan nilai E, ya. Tapi jadi kan tidak langsung tidak langsung full, ya. Tapi naiknya secara eksponensial, perlahan-lahan, butuh waktu. Dulu kalau Anda, atau ada komponen elektronika kalau Anda matikan, sudah cabut listrik tapi waktu pegang komponennya masih rasa strum. Pernah ada yang ketemu seperti itu, Seng? Halo?
Iya kan? Misalkan komponen elektronikanya atau alat elektronik yang ada di rumah, contoh kayak dulu-dulu tuh TV tabung itu, waktu sudah ditarik, sudah dicabut stromnya, sudah dicopot, di off kan putuskan listriknya, tapi waktu kita pegang TV-nya kadang-kadang masih kerasa tegangannya masih ada arusnya. Nah, di situ ada peranan daripada namanya kapasitor, ya. Artinya waktu sudah diputuskan tapi arusnya tidak langsung hilang. Dia butuh waktu tertentu untuk arusnya itu hilang. Itu namanya di sini prosesnya proses pengosongan. Anda lihat, jadi pengisiannya tegangan atau arusnya naik secara eksponensial. Terjadi pengisian jika Pak hubungkan saklarnya dengan titik nomor 1, terjadi pengisian, tegangannya naiknya secara eksponensial, ya. Kalau digrafikan terhadap waktu. Lalu kalau misalkan Pak hubungkan dengan saklar dengan titik nomor 2, ya, itu artinya bahwa kapasitor di sini, ya, saklarnya itu langsung terhubung dengan tanda negatif pada sumber tegangan. Iya kan? Dia turun ke bawah sini kan? Ya. Kenapa dia keluar? Karena tegangan di sini yang tadinya 0 sebelum pengisian tadi, pas pengisian tegangannya naik, akhirnya tegangan di sini kan tinggi. Ya toh? Kemudian waktu Pak hubungkan saklar dengan titik nomor 2, di sini kan tegangan di sini lebih rendah. Yang tadinya di sini sudah tinggi, akhirnya yang tinggi arusnya keluar dari kapasitor, keluar menuju ke potensial yang lebih rendah. Itu namanya kapasitornya sedang mengalami pengosongan. Makanya yang tadinya tadi sudah terisi penuh, ya, sampai di titik kalau di gambar pengosongan ini, ya. Ini posisi pada saat kapasitornya sudah terisi penuh. Kemudian pada saat terjadi pengosongan, tegangan pada kapasitor, air yang tertampung di dalam ember tadi yang sudah full itu mau dibuang lagi. Jadi airnya keluar dari ember, akhirnya airnya turun, ya. Sama juga seperti ini, tegangannya juga waktu terjadi pengosongan, tegangannya juga berkurang. Turun secara eksponensial. Turun, ya, secara eksponensial. Jadi tidak langsung 0, tapi butuh waktu tertentu untuk mencapai 0, untuk mencapai 0 volt. Makanya kalau di rumah itu ada komponen yang tadi Pak bilang sudah dicabut coknya itu, tapi masih ada kerasa strom, masih ada arus, ya. Itu karena tidak langsung 0, ya. Ada komponen tertentu yang masih menyimpan arus yang membutuhkan waktu tertentu supaya tegangannya kembali ke 0. Jadi misalkan di sini adalah kapasitor. Nah, jadi persamaan pengisian pada kapasitor, tegangannya adalah delta V. Delta V itu adalah sama dengan E dikalikan dengan 1 negatif eksponensial negatif T dibagi dengan RC. Ya. Jadi sebenarnya delta V ini adalah merupakan tegangan kapasitor yang selalu nilainya bisa berubah-ubah tergantung oleh waktu. Ya kan? Jadi kalau Anda lihat Y-nya ini adalah tegangan yang berubah terhadap waktu, kemudian bentuk karakteristik dari grafiknya adalah dalam bentuk eksponensial, makanya di sini persamaannya mengandung variabel atau fungsinya adalah fungsi eksponensial. Ya toh? R dan C ini adalah nilai konstanta. Artinya R ini kan nilainya tetap. Nilainya sekian kilo ohm. Kapasitornya juga nilainya sekian farad. Nilainya tidak berubah, ya toh? Yang selalu berubah ini adalah T. Jadi persamaan ini kita menentukan pada saat detik keberapa nilai kapasitornya itu berapa. Nilai tegangan pada kapasitornya itu adalah sama dengan berapa. Jadi misalnya kalau sebuah kapasitor ingin mengalami pengisian sampai full, itu misalnya contoh saja sampai 1 detik, ya toh?
Jadi pada saat 1 detik, misalnya pada saat 0,5 detik itu tegangan kapasitornya berapa? Itu menggunakan persamaan yang ada di sini, bahwa delta V sama dengan E buka kurung 1 negatif eksponensial negatif 1 per T per RC. Di sini kalau T-nya kita keluarkan, ya T-nya kita keluarkan, itu T-nya adalah sama dengan RC ln buka kurung 1 per 1 dikurangi dengan delta V dibagi dengan E. Ya. Saya langsung saja ke hasil T. Jadi tidak jabarkan ini lagi, ya. Langsung saja saya tuliskan bahwa T sama dengan RC ln 1 bagi 1 negatif delta V per E, ya. Karena kita fokus untuk mendapatkan persamaan yang nanti dipakai dalam multivibrator astabil maupun multivibrator monostabil. Oke, baik, untuk RC di sini ada yang mau ditanyakan, Sen? Oke, saya lanjut ya. Kita masuk dengan multivibrator yang monostabil. Jadi multivibrator monostabil itu mempunyai keluaran dengan satu keadaan yang stabil. Kemudian keadaan stabil akan berubah, artinya yang tadi stabil berubah menjadi tidak stabil itu apabila ada pemicu, ya. Nah, pada saat ada pemicu, keadaan yang berubah dari stabil itu menjadi tidak stabil, ya. Kemudian keadaan tidak stabil bertahan hingga waktu tertentu sampai keadaannya menjadi stabil. Singkatnya saya jelaskan begini, mula-mula misalnya keadaan awalnya adalah 1 itu adalah keadaan yang stabil. Kemudian pada saat ada pemicu, lalu keadaannya tidak stabil. Yang tadi 1 menjadi low, ya toh? Kemudian low dipertahankan sampai pada waktu tertentu, kemudian kembali lagi menjadi high lagi. Jadi high itu adalah stabil, ada pemicu, dia menjadi low. Low itu dipertahankan, low itu adalah yang tidak stabil, dipertahankan sampai waktu tertentu, kemudian kembali lagi menjadi stabil atau kembali lagi dari low menjadi high lagi. Jadi lamanya keadaan mempertahankan keadaan yang tidak stabil tadi itu berdasarkan nilai R dan nilai C-nya yang kita berikan. Oke, konfigurasi rangkaian yang monostabil. Kalau Anda lihat di situ hanya terdapat 1 buah R dan 1 buah C saja, resistor dan kapasitor. Jadi di situ gambarnya ada 2, sama saja, ya. Di sini saya gambarkan kelihatan komponen di dalam IC 55-nya. Tapi di sini seolah-olah ini merupakan sebuah IC 55. Jadi langsung disimbolkan dengan angka nomor pin-nya di sini. Jadi sama, kedua rangkaiannya sama. Jadi kalau Anda lihat R1 di sini terhubung dengan pin nomor 8 dan nomor 6. Kalau Pak gambar di sini R1 terhubung dengan pin nomor kalau Anda lihat nomor 7, ya, pin nomor 7 dia ketemu dengan pin nomor 6. Baru ketemu dengan R1. Jadi 7 dan 6, pin nomor 6 dan pin nomor 7 itu dihubung singkat jadi 1 nih. Dihubungkan jadi 1. Jadi sama saja. Di sini kalau Anda lihat gambar di sebelah kanan, 7 dan 6 terhubung jadi 1, ya. Lalu ketemu dengan R1. Lalu R1 ketemu dengan pin nomor 4 dan pin nomor 8. Kalau digambar di sini sebelah kiri, ini ya, 8 dan 4 ketemu jadi 1. Jadi sama ya. 8 dan 4 satu garis. Ini juga 8 dan 4 satu garis. Sama ya. Itu adalah masukan untuk VCC-nya. Lalu Anda lihat C1, ya, kapasitor. Kaki satunya ketemu dengan simbol ini adalah ground, ya. Sedangkan kapasitor kaki yang sebelahnya ketemu dengan pin nomor 7 dan 6.
Kalau gambar di sini Anda lihat kapasitor kaki satunya ketemu dengan ground, kaki satunya ketemu dengan pin nomor 7 dan pin nomor 6. Sama, ya. Kemudian outputnya itu adalah pin nomor 3. Lalu pemicunya di sini adalah pin nomor 2 atau trigger yang nanti kita berikan, ya. Nah, biasa kalau kita mau lihat hasil daripada output daripada multivibrator biasanya dilihat pada menggunakan bentuk gelombangnya, ya. Kalau mau lihat bentuk gelombang biasa menggunakan osiloskop. Jadi trigger atau pemicu yaitu adalah pada pin nomor 2, ya. Jadi trigger itu yang kita berikan itu adalah pemicunya itu hanya dalam kondisi high low, ya. Saya langsung ke gambar di sini. Nah, Anda perhatikan untuk yang rangkaiannya. Jadi pemicunya, ya, pemicunya yaitu trigger pin nomor 2 di sini itu mula-mula itu adalah high. Dalam hal ini VCC sudah diberikan tegangan tertentu. Jadi rangkaian monostabil multivibrator monostabilnya sudah dialirkan arus dengan kondisi mula-mula itu adalah triggernya itu adalah dalam kondisi high. Itu artinya kita belum memberikan semacam apa ya? Belum ada pemicu, artinya kondisinya untuk triggernya masih kondisi high, tidak berubah, ya. Jadi kalau Anda lihat kalau kondisi high, ya, pin nomor 2 di sini ketemunya itu adalah dengan komparator B pada inputnya. Jadi output komparator B-nya itu adalah low karena pin nomor 2 atau masukan yang inverting lebih besar daripada masukan yang non-inverting. Yang non-inverting di sini nilainya adalah sama dengan 1/3 VCC. Ya. Jadi kaki yang inverting, ya, pada komparator B yang negatif lebih tinggi, makanya outputnya adalah low. Kemudian komparator A itu outputnya juga low. Itu artinya bahwa kaki yang inverting yaitu 2/3 VCC lebih besar daripada kaki yang inverting. Kaki yang non-inverting, komparator A yang tanda plus. Kalau Anda lihat di sini, ya, di sini tegangannya rendah karena Anda lihat di sini tegangan kapasitornya adalah masih 0 volt. Ya, Anda lihat sehingga pin nomor 6 ini nilainya masih 0 volt. Ya. Maka output komparator A dan B itu adalah low dan low. Output key-nya, jadi R dan S-nya itu adalah low, output key-nya itu adalah high, ya. Output key kemudian dinotkan itu adalah high. Artinya di sini sudah merupakan not key. Karena ada key, ada bulatan kecil di situ, ya. Itu artinya not key. Kecuali tidak ada bulatan kecil di situ, berarti tidak not key, ya. Itu artinya key-nya adalah 0, lalu dinotkan jadi high. Karena not key-nya adalah high, Anda lihat ketemu dengan kaki basis pada transistor, ya. Maka transistor itu sebagai saklar yang tertutup. Tertutup artinya bahwa arusnya mengalir dari atas melewati R1, ya, kemudian menuju ke sini, ya, menuju ke kapasitor, langsung menuju ke ground, ya. Ground ini adalah sama dengan 0 volt. Jadi kalau misalnya node key-nya adalah high, maka output di pin nomor 3 itu adalah low. Ini, ya. Itu adalah low karena dinotkan lagi toh. Kalau Anda lihat gambar grafiknya ini, jadi mula-mula triggernya adalah high, ya. Tegangan kapasitornya juga di sini adalah tegangan VC di sini juga adalah 0, ya. 0. Maka di sini juga ini mula-mula high. V-trigger adalah kondisi high, lalu VC-nya itu adalah low. Anda lihat output
grafik yang paling bawah ini adalah output, di sini juga masih low, maka di sini kondisinya adalah low. Itu artinya belum ada kasih pemicu apa-apa, ya, belum ada trigger, ya. Nah, sekarang kita lihat saat mulai adanya trigger, ya, adanya pemicu. Jadi yang tadi kan triggernya tadi kan mula-mula adalah apa? High, kondisi tinggi toh. Sekarang kondisi yang kedua yang tadi high kemudian dibuat low. Triggernya pada pin 2 dari high dirubah menjadi low, low sebentar, kemudian high lagi. Kayak orang tekan tombol gitu. Lampunya nyala, waktu saya tekan tombol, tombolnya langsung lampunya mati, kemudian tombolnya naik lagi, kemudian lampunya nyala lagi. Jadi yang tadi high, kemudian turun low, kemudian kembali lagi high. Itu artinya kita memberikan pemicu. Jadi dia cuma kondisinya adalah low sebentar saja. Jadi kalau Anda lihat di grafik di sini, ya, di sini ya, yang tadinya VCC di sini adalah high, kemudian low sebentar, Anda lihat low sebentar, kemudian dia kembali lagi menjadi apa? High. Itu artinya kita memberikan yang tadinya adalah stabil, kemudian menjadi dikasih pemicu low sebentar, kemudian high lagi. Nah, apa yang terjadi pada saat kita memberikan trigger? Nah, Anda lihat waktu kita memberikan trigger, di sini waktu memberikan trigger itu artinya dibuat low sebentar, paling tidak lebih kecil dari sepertiga VCC. Jadi Anda lihat kalau komparator B itu input yang plusnya itu ya di kaki non inverting itu kan nilainya kan sepertiga VCC, iya kan? Waktu Pak kasih low ya, itu tegangan yang di negatif ini, yang non inverting ini, itu dia menjadi lebih rendah daripada sepertiga VCC. Itu artinya bahwa pada yang tanda min di sini inputnya lebih kecil daripada masukan yang non inverting yaitu sepertiga VCC. Makanya keluarannya adalah yang mula-mulanya adalah yang tadinya adalah low, iya toh, akan high. Jadi di sini digambarkan low, kemudian dia menjadi high. Dia high artinya R masih kondisi low karena R di sini ya itu masukan pada invertingnya masih tinggi, yang di negatifnya masih tinggi yaitu 2/3 VCC, sedangkan yang di tanda plusnya tegangannya masih di bawah 2/3, makanya outputnya masih low ya. Nah, jadi Anda lihat R-nya masih low, masih 0, S-nya itu adalah high ya, S-nya adalah high ya, S-nya adalah high. Jadi kalau R0 S-nya high ya, kita lihat untuk ini S-nya 0 ya, R-nya high, maka node key-nya adalah 1. Ini ya, S0 R-nya high, node key-nya adalah 1. Mana tuh? Ini ya. Oh, kebalik ya. R-nya 0 ya. S-nya 1 ya. R-nya 0. R-nya 0 ya. S-nya 1. Berarti node key-nya adalah 0. Node key-nya adalah 0. Kita lihat. Ini ya. Anda lihat node key-nya adalah 0. Artinya yang tadi node key-nya adalah high, lalu dia menjadi turun ke bawah ya. Menjadi 0. Nah, kalau 0 berarti transistor ini sebagai saklar yang terbuka. Artinya bahwa arus tidak lewat sini karena sini ada terjadi, di sini putus nih. Makanya arusnya dari R1 langsung menuju ke kapasitor, yaitu C1 kan. Nah, di situ kapasitornya itu sedang mengalami apa? Pengisian. Ya. Jadi kalau kembali ke sini, ini ya, anggap saja saklarnya di sini sedang dihubungkan dengan angka nomor 1.
angka nomor 1, makanya arusnya lewat R kemudian menuju ke C. Itu artinya bahwa kapasitornya sedang mengalami pengisian. Makanya kurvanya kayak gini. Ya, kalau Pak kembali ke sini, makanya di sini ya, kalau diukur di sini kurvanya mengalami kenaikan. Nah, di sini nih. Jadi pada saat terjadi, Anda lihat grafik di sini, waktu triggernya low, Anda lihat di sini mulai terjadi pengisian. Kapasitornya mulai pengisian karena transistornya bertindak sebagai saklar yang terbuka. Nah, kalau mulai pengisian, maka output daripada pin 3 itu dia langsung naik ke atas, high. Ya, makanya di sini untuk output di bawah, gambar paling bawah, itu dari low langsung dia bernilai 1. Tapi kalau dilihat untuk tegangan kapasitor di sini naiknya adalah tidak langsung 1, tapi naiknya secara eksponensial. Ya. Nah, jadi Anda lihat, kalau Anda lihat di gambar di situ untuk output komparator B, kan trigger untuk pin nomor 2 tadi low sebentar kemudian high lagi, ya kan? Itu artinya outputnya komparator B itu dari low, kemudian high, kemudian low lagi. Karena input komparatornya itu untuk pin nomor 2 kan low-nya sebentar, kemudian high lagi. Itu artinya kondisi dari high menjadi low, jadi waktu S-nya bernilai 0, ya, itu note key-nya adalah low. Kemudian B-nya kan output komparator B kembali lagi low, artinya output komparator A low, output komparator B adalah low. Kalau kita lihat di gambar di tabel kebenaran, kalau S dan R-nya itu adalah 00, maka kondisinya adalah no change, mempertahankan keadaan yang sebelumnya, ya. Jadi kalau Pak kembali ke sini, waktu S-nya bernilai 1 itu adalah output note key-nya adalah low. Kemudian output komparator kembali lagi menjadi low. Kedua-dua komparator A dan B itu adalah low. Maka flip-flop dalam kondisi yang no change. Dia tetap mempertahankan output note key-nya adalah low. Iya kan? Karena keadaan sebelumnya kan low tuh. Ya kan? Dia mempertahankan, makanya di sini transistornya adalah dalam kondisi saklar terbuka, ya. Kemudian dia pertahankan sampai kapan? Mempertahankan, Anda lihat di sini. Jadi pengisian kapasitor ini terjadi sampai kalau gambar di sini, grafik di sini, mempertahankan sampai tegangan kapasitornya mencapai 2/3 VCC. Saya lanjut di sini, ya. Tegangan kapasitornya dipertahankan sampai 2/3 VCC. Artinya apa? Komparator A, inputnya sebelumnya masih kondisinya adalah low, komparator A, karena tegangan pada pin nomor 6 itu dianggap masih di bawah 2/3 VCC. Nah, pada saat tegangan kapasitor kan mengalami pengisian dari 0, dia naik di sini ya, dari 0 naik sampai mencapai 2/3, atau pin 6 ini sudah mencapai 2/3. Keadaan yang low tadi, ya toh, akan berubah dari low menjadi high. Karena apa? Tanda plus di sini sudah mencapai 2/3, di mana tanda min komparator A yang tadinya adalah sama dengan 2/3 menjadi high karena tanda plus atau pin nomor 6 sudah mencapai 2/3, sehingga keadaan output komparator A itu dari low menjadi high. Sedangkan komparator B, ya, komparator B ini Anda lihat pin nomor 2 itu kan tadi kita berikan low sebentar kemudian high lagi kan, iya kan, yang pin nomor 2. Makanya komparator B outputnya adalah low karena
pin nomor 2 ini yang tanda min di sini dia lebih besar daripada tanda plus atau yang sepertiga VCC. Jadi keadaan yang di sini komparator A itu adalah high, komparator B itu adalah low. Jadi R1 S-nya 0. Kita buka ini ya. Tadi R-nya S-nya 1 ya? R yang 1 ya? Iya. R yang 1 ya, S-nya 0. Berarti node key-nya 1. R1 S0, node key-nya adalah 1 ya. Node key-nya adalah 1. Ini ya. Node key-nya tadinya adalah low, ini ya. Karena node key-nya adalah 1, karena perubahan R-nya menjadi high, S-nya 0. Maka node key-nya yang tadi low, dia menjadi high lagi. Kemudian Anda lihat, karena node key-nya adalah high, maka kapasitor sebagai saklar yang tertutup. Jadi kapasitor tadi, transistor sebagai saklar yang tertutup. Jadi Anda lihat kapasitor tadi kan sudah terisi tuh. Iya kan? Waktu transistor sebagai saklar yang tertutup, ya, maka terjadi pengosongan kapasitor, ya. Di sini tegangan di sini kan lebih rendah. Tegangan kapasitor di titik di sini kan tinggi nih. Karena dia sudah terisi sampai 2/3 VCC. Ya kan? Jadi di sini kan 0 volt nih. Makanya dia keluar langsung menuju ke ground. Terjadi pengosongan. Jadi pada saat di sini mencapai, di grafik di sini mencapai 2/3 langsung turun. Ini sebenarnya gambarnya sih turunnya juga secara eksponensial. Ya. Kemudian outputnya di sini adalah langsung low. Ya. Nah, itu yang dikatakan sebagai kondisi multivibrator yang monostabil. Jadi pada saat ada pemicu sebentar, pemicu yang singkat, ya, itu menghasilkan dari keadaan yang mula-mula stabil menjadi tidak stabil. Tidak stabil itu ini ya, dikatakan tidak stabil ini ya, outputnya ini ya, dipertahankan itu tergantung daripada nilai C dan nilai R-nya, ya toh, dipertahankan terus, suatu waktu akan kembali lagi low lagi menjadi keadaan yang stabil, ya. Nah, di sini berapa besar lebar pulsa yang tidak stabil itu? Nah, kita bisa hitung ya. Jadi diturunkan, jadi Anda bisa lihat yang kotak warna kuning itu nilainya adalah sama dengan 1,1 dikalikan dengan R1 dikalikan dengan C1. Jadi lebar keadaan yang tidak stabil di sini nilainya adalah sama dengan 1,1 kali R1 kali C1. Ya. R1 dengan C1. Ini adalah R1, ini adalah C1. Ya. Jadi tergantung nilai C dan R-nya, ya. Oke, penjelasan singkat tadi kira-kira bisa ya? Tinggal nanti Anda dengar lagi ya. Ya. Nah, kita lihat aplikasinya tuh. Aplikasi multivibrator monostabil ya. Misalnya dalam perancangan sistem alarm. Jadi kalau Anda lihat kayak mobil, kalau seseorang yang tiba-tiba pegang mobil gitu, tiba-tiba langsung mobilnya alarmnya bunyi kan? Iya kan? Alarmnya bunyi sampai waktu tertentu, kemudian alarmnya tidak bunyi lagi. Betul, Seng? Iya. Nah, jadi di situ misalnya di sini adalah sensor peer. Sensor peer ini merupakan sensor untuk mendeteksi gerak. Jadi kalau misalnya ada orang yang bergerak, langsung outputnya itu akan memberitahu kondisinya yang tadinya adalah misalnya high, ada orang bergerak, tiba-tiba langsung memberikan outputnya adalah low.
kemudian high lagi. Itu adalah sensor peer. Jadi sensor peer ini misalnya outputnya itu adalah sebagai triggernya, ya. Jadi pada saat orang mulai bergerak, ya. Jadi mula-mula kondisinya adalah high, tidak ada orang bergerak, tidak ada gerakan gitu, kondisi output daripada Vout daripada peer ini adalah high. Artinya tidak ada pemicu. Jadi output daripada IC55 pada pin 3 ini dihubungkan dengan sebuah rangkaian namanya transistor sebagai saklar, kemudian dihubungkan dengan relay. Intinya bahwa pada saat output pada pin 3 ini adalah low, lampunya itu adalah padam. Waktu pin 3 ini adalah high, lampu itu adalah nyala. Gitu ya. Jadi misalnya ada gerakan, ada orang yang bergerak, dia sebagai trigger, dia memberikan pemicu, maka lampunya akan nyala. Nyalanya lampu itu nanti tergantung daripada nilai R dan nilai C yang diberikan, ya toh? Atau lampu diganti dengan bunyi buzzer, dengan sirine, segala macam, ya toh? Yang penting ada indikator lah yang menyatakan ada orang yang bergerak, ya. Nanti tinggal disetting berdasarkan lamanya bunyi itu tinggal disetting berdasarkan persamaan yang ada di sini. Ini satuannya detik ya. Jadi kalau R dan C, ya, R-nya berapa, C-nya berapa, dikalikan dengan 1,1 menghasilkan berapa detik. Tinggal diatur, ya, tinggal diatur nilai C-nya berapa mikrofarad, ya. Misalnya 1 mikrofarad yaitu 1 kali 10 pangkat negatif 6 ya. Kemudian R1-nya misalnya adalah 1 mega, ya. Itu artinya 1 kali 10 pangkat 6. Jadi 1 kali 10 pangkat 6 dikalikan dengan 1 kali 10 pangkat negatif 6 itu adalah sama dengan 1, kemudian dikalikan dengan 1,1. Nilainya adalah 1,1 detik. Artinya lampunya kan misalnya nyalanya cuma 1,1 detik, kemudian padam lagi. Untuk nyalanya lebih lama, tinggal Anda ngatur aja nilai R1 dan C-nya itu berapa, supaya misalnya nyalanya selama 5 detik. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik, ada pertanyaan untuk yang monostabil? Sebelum kita lanjut ke yang astabil? Tidak kok. Oke, lanjut ya. Untuk yang astabil, namanya astabil ya, multivibrator astabil itu merupakan suatu rangkaian yang keadaan keluarannya tidak stabil pada satu keadaan, tetapi berubah secara terus-menerus dari 0 ke 1 secara bergantian. Kemudian aplikasi astabil digunakan sebagai osilator pembangkit gelombang kotak. Kemudian untai rangkaian digital astabil digunakan sebagai gelombang kotak atau clock dengan frekuensi tertentu. Jadi kalau misalkan sebuah komponen yang membutuhkan frekuensi gelombang kotak tertentu, misalnya 250 kHz, 100 kHz, ya, dalam bentuk gelombang kotak, maka kita bisa menggunakan rangkaian multivibrator astabil, yaitu IC55, yang nanti dirangkai menjadi sebuah rangkaian yang astabil. Jadi kalau tadi yang monostabil karena ada pemicu membentuk satu gelombang kotak. Tetapi kalau yang astabil ini tanpa ada pemicu, tetapi dia akan menghasilkan sebuah gelombang kotak, ya, yang secara bergantian. Jadi bukan satu gelombang kotak, tapi menghasilkan sebuah gelombang kotak dengan frekuensi tertentu. Jadi kalau Anda lihat konfigurasinya seperti ini, di sini ada 2 R, ya, R1, R2 dan 1C, ya, 1C, di mana R1, R2 ini ketemu secara seri. Kemudian tidak ada pemicu, ya. Anda lihat R1, R2 dan C, gambar kiri dan kanan ini adalah sama. Pin nomor 6 dan pin nomor 2 terhubung jadi satu, ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana prinsip kerja sehingga rangkaian tersebut bisa menghasilkan sebuah gelombang
kotak dengan frekuensi tertentu. Jadi kalau Anda lihat di sini, outputnya kalau diukur pada probe nomor 2 yang warna hijau, outputnya adalah membentuk gelombang kotak seperti ini. Ya. Kemudian untuk yang pin nomor 2, untuk probe nomor 1 yang warna biru, akan membentuk grafik pengisian dan pengosongan pada kapasitor. Ya, dengan range maksimalnya adalah 2/3 VCC, pengosongannya itu adalah minimal adalah 1/3 VCC. Sampai 2/3 pengisian, maka terjadi pengosongan, turun sampai 1/3 terjadi pengisian lagi, seterusnya bergantian. Gitu ya. Nah, jadi mula-mula tuh rangkaian astabil di sini dihubungkan dengan sumber tegangan VCC, ya. Anda lihat tegangan pada pin 2 itu adalah masih 0, ya. Pin 2 ini masih 0 karena mula-mula masih awal, ya, belum ada terjadi pengisian. Jadi kalau masih 0, jadi Anda lihat karena tegangan di pin 2 adalah 0, maka output komparator B itu adalah high. Karena Anda lihat tanda negatif pada komparator B itu dia awalnya adalah sama dengan 0 volt. Sedangkan yang tanda plus pada komparator B yang kaki non inverting itu adalah 1/3 VCC. Jadi 1/3 VCC lebih besar daripada pin nomor 2. Maka output komparator B adalah apa? High. Ya toh? Nah, sedangkan komparator A itu adalah low, ya. Komparator A itu adalah low. Karena apa? Pin nomor 6 itu yang tadinya adalah 0, ya. Karena nomor 6 ketemu dengan nomor 2. Ya. Sedangkan kaki negatif, yang tanda negatif di komparator A yang invertingnya itu adalah 2/3 VCC. Maka di sini yang tanda kaki yang invertingnya lebih tinggi, sehingga outputnya itu adalah low. Nah, karena B-nya adalah low, B-nya adalah high, komparator B-nya adalah high outputnya, maka S-nya adalah dalam kondisi 1, R-nya adalah dalam kondisi low, ya, R-nya low. Maka kalau kita kembali ke tabel kebenaran pada flip-flop tadi, itu note key-nya adalah low. Note key adalah low dalam kondisi set. Dalam kondisi set, ya, low, maka transistor sebagai saklar yang terbuka. Kalau terbuka, maka kapasitor di sini C1-nya akan mengalami pengisian. Makanya di sini Anda lihat kalau saya ukur pada probe warna biru, probe 1 di sini, di grafik di sini pengisian grafiknya mulai terjadi pengisian. Dia isi pada saat tegangan di pin nomor 2 mencapai, Anda lihat, 1/3 VCC, ya. Saat mencapai 1/3 VCC, maka saat pin 2 mencapai 1/3 VCC, maka komparator B itu low, tetapi pin nomor 6, output komparator A itu juga masih low, karena pin nomor 6 kan masih 1/3 VCC, masih di bawah 2/3 VCC. Maka output komparator A dan B itu masih dalam kondisi low, makanya keadaannya adalah no change. No change itu artinya bahwa output daripada note key masih mempertahankan low tadi, keadaan yang sebelumnya tadi, sehingga saklar transistor sebagai saklar ini masih dalam off atau saklar yang terbuka, sehingga masih terjadi pengisian. Setelah melewati 1/3 setelah, ya, pin 2-nya pengisiannya, jadi pin 2-nya kan C1 mengalami pengisian terus sampai mencapai 2/3 VCC, ya. Saat mencapai 2/3 VCC, ya, itu output komparator B itu adalah
low ya, karena masih tetap low ya, karena yang masukan yang ditanda min komparator B kan tinggi tuh, dari sepertiga VCC. Sedangkan output komparator A pin nomor 6 telah mencapai 2/3 VCC. Maka gantian output komparator A yang tadinya adalah low, ini ya, low, sekarang sudah berubah menjadi yang di sini menjadi high. Karena pin 6 sudah mencapai 2/3 VCC. Sehingga R-nya adalah 1, S-nya adalah low. Dalam kondisi reset, flip-flop dalam kondisi reset, jadi Anda bisa lihat tabel kebenarannya lagi untuk flip-flop, maka note key-nya adalah high. Note key-nya di sini keluarannya adalah high. Yang tadinya note key-nya adalah low, iya kan? Karena perubahan R dan S, maka note key-nya sudah high, maka transistor sebagai saklar yang tertutup. Waktu transistor sebagai saklar yang tertutup, R2 di sini, C1 di sini mengalami pengosongan. Maka di sini grafiknya tuh turun. Ya kan? Turun, pengosongan terus, turun. Nah, waktu terjadi pengosongan, artinya pin nomor 6 yang tadi mencapai 2/3, tegangannya juga akan turun. Kurang dari 2/3, iya kan? Sehingga output output komparator A yang tadinya adalah high itu menjadi apa? Low. Berarti komparator A menjadi low, output komparator B juga masih dalam kondisi low. Kalau output komparator A dan B low, itu note key-nya itu flip-flopnya itu dalam keadaan yang no change, tidak berubah. Yaitu masih mempertahankan keadaan sebelumnya. Keadaan sebelumnya apa? Keadaan sebelumnya adalah transistor di sini masih dalam kondisi high. Yaitu masih dalam kondisi high. Artinya proses pengosongan masih terus dilakukan, masih terus dilakukan. Nah, pada saat tegangannya kapasitor di sini mencapai 1/3, ya, mencapai 1/3 VCC, maka output komparator yang tadinya adalah low, ini akan menjadi apa? High. Karena sudah mencapai 1/3 VCC untuk input yang tanda negatif di komparator B. Kondisinya adalah high komparator B, sedangkan output komparator A tadi adalah low. Sehingga di sini note key-nya itu adalah menjadi low lagi, sehingga transistor ini sebagai saklar yang terbuka terjadi pengisian, sehingga di sini grafiknya naik lagi. Nah, kondisi ini akan berulang. Dia naik sampai 2/3, turun sampai 1/3 VCC. Kondisinya berulang, sehingga output pada pin 3 dari multivibrator atau IC55 membentuk gelombang kotak high, low, high, low, high, low, high, low, seterusnya. Dengan frekuensi tertentu atau periode tertentu. Ya. Jadi kalau Anda lihat di sini di grafik di sini ada dituliskan T low, ya. Itu adalah lebar pengosongan atau lebar untuk yang kondisi low. Sama T high. High ini adalah lebar pulsa untuk pengisian. Iya kan? Atau di grafik kotak di bawah ini adalah lebar pulsa high. Jumlah dari T low dengan T high itu membentuk satu gelombang atau periode. Membentuk satu periode. Jadi untuk T high itu kan pengisian. Anda lihat kalau pengisian itu adalah kapasitornya diisi melewati R1 dan R2. Ya, makanya T high itu adalah sama dengan R1 ya 0,693 dikalikan dengan R1 tambah R2 dikalikan dengan C1. Ini adalah T high.
yang pengisian. Jadi pengisian Anda lihat pengisian pada kapasitor itu melewati R1 dan R2. Sedangkan waktu pengosongan arus keluar dari kapasitor melewati R2 saja. Makanya T low itu adalah 0,693 kali R2 kemudian dikalikan dengan C1. Jadi di situ hanya melibatkan R2 dan C1 saja. Ya. Mengenai angka 0,69 ya nanti Anda bisa hitung dari sini saja bahwa ln 2 itu adalah sama dengan 0,693. Sedangkan perioda itu merupakan jumlah dari satu perioda itu kan satu gelombang. Satu gelombang. Jadi low, high, kemudian dia berulang lagi dengan gelombang yang sama. Low lagi, high lagi. Jadi satu gelombang itu adalah lebar pulsa low ditambah dengan lebar pulsa high. Jadi Anda tinggal jumlahkan dari T high ditambahkan dengan T low. Ya. Sedangkan frekuensinya adalah sama dengan 1 per periode. Ya, 1 dibagi dengan T high tambah T low. Ya. Kemudian persamaan duty cycle-nya itu adalah R1 tambah R2 bagi R1 tambah 2R2 kali dengan 100%. Nah, di sini ada dikatakan ini namanya time constant ya. Time constant itu adalah nilai dari R dikalikan dengan C ya. R2 kalikan dengan C1. Itu untuk time constant yang discharge, pengosongan, sedangkan time constant yang pengisian, charge, itu adalah R1 tambah R2 kali dengan C1. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi ada komponen-komponen tertentu yang membutuhkan frekuensi gelombang kotak dengan frekuensi gelombang tertentu. Itu maka bisa gunakan yang namanya multivibrator astabil. Ya toh? Jadi kalau Anda mau sebuah multivibrator astabil menghasilkan 250 kHz, jadi berdasarkan persamaan di sini Anda harus rancang berapa besar nilai R1, R2 dan C yang harus Anda pasang. Jadi dikalkulasi secara persamaan dulu. Ya, supaya F-nya 250 kHz berarti R1 saya harus pasang sekian, R2-nya adalah sekian, C1-nya juga adalah sekian. Sehingga waktu dimasukkan di persamaan di sini ya 1 per T high tambah T low itu hasil perhitungannya adalah sama dengan 250 kHz. Ya. Kan T high itu melibatkan R1 dan R2 sama C1, sedangkan T low itu melibatkan R2 sama C1. Jadi Anda bisa rancang sebuah pembangkit frekuensi dengan nilai frekuensi tertentu. Seperti yang tadi Pak bilang, kalau 250 kHz itu kira-kira mau pasang R1 dan R2-nya berapa, C1-nya berapa. Supaya dikalkulasi menggunakan persamaan yang di sini nilainya adalah sama dengan 250 kHz. Jadi kalau sudah ditentukan nilai R1, R2 ya, tinggal Anda susun rangkaiannya adalah seperti yang di sini. Pasang R1, pasang R2, pasang C1. Baik, referensinya, jadi selain Pak jelaskan tentang astabil sama monostabil, prinsip kerjanya seperti apa, nanti Anda juga bisa lihat video yang Pak juga kirim ya, tutorial tentang penjelasan timer 555. Jadi ada 2 video di sini. Oke, sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih sudah mengikuti perkuliahan hari ini ya. Terima kasih Pak. Ya, tetap jaga
apa nih, jaga kesehatan. Kemudian selamat beraktivitas. Dan pertemuan kita sampai di sini ya. Oke, selamat siang semua. Oke, selamat aktivitas ya. Ya, Pak, terima kasih. Sama-sama.